Pasar laptop powerful yang punya body relatif portable nampaknya adalah pasar yang cukup diminatin orang ya. Buktinya kemarin aja si Michael baru habis nge-review Legion Pro 7i yang punya spesifikasi mentok kanan. Kita kedatangan juga nih salah satu laptop dengan spesifikasi yang mentok kanan tapi bodinya relatif portable. Ini adalah Acer Predator Helios 16 yang kayaknya adalah sebuah refresh dari Helios 300 yang kemarin. Tapi yang ini nggak cuman hadir di 16 inch doang, tapi juga di 18 inch yang namanya tuh Helios 18. Apakah laptop ini bisa nyaingin Legion yang kemarin? Overall, desain dari Predator Helios 16 ini dibuat lebih kekinian dan modern dibanding desain yang sebelum-sebelumnya, tapi tetap nggak melupakan identitasnya sebagai sebuah laptop Predator. Kalau dilihat dari kastanya, sepertinya Helios 16 ini bakal mengganti Helios 300 yang padahal model tahun lalunya itu baru habis di-refresh juga. Build quality dari layarnya ini solid, begitupun dengan hinge-nya. Monitornya kali ini berukuran 16 inch QHD Plus 240Hz dengan color space yang sangat luas, sampai-sampai DCI-P3-nya itu mencapai 99%, dan brightness-nya juga tinggi hampir 500 nits. Monitor ini udah support juga dengan G-Sync walaupun belum yang ultimate. Intinya ini monitornya udah yang mentok juga lah. Keyboardnya kali ini didesain ulang, nggak senorak sebelumnya, jadi fontnya itu dibuat lebih kalem, tapi tetap khasnya Predator banget lah layoutnya. Karena 16 inch adalah form factor yang lumayan besar, Acer juga menempatkan numpad yang ukurannya akhirnya nggak kayak nyempil-nyempil lagi. Yang ini ukuran tombolnya hampir sama dengan key yang lain, ditambah dengan Predator Sense dedicated button dan tombol power yang tentunya nggak mungkin gampang tertekan. Touchpadnya juga ukurannya sudah dibikin 2023 banget, ukurannya ini gede, dan sesuai dengan Predator pada biasanya, dia condong ke arah kiri sejajar dengan bagian kirinya spasi. Nah, kalau Helios 300 yang tahun lalu itu portnya kebanyakan ada di belakang, alhamdulillah Acer Helios 16 ini juga masih punya, bahkan di-enhance lagi oleh Acer. Helios 16 ini punya LED bar 3 zona bercorak gaming yang ditaruh di bagian atas port belakangnya, yang tentunya juga bisa di-custom di Predator Sense. Jadi bedanya dengan yang tahun lalu, mereka ngasih corak yang gaming seperti ini lagi di belakang yang bikin laptop ini jadi lebih terasa heboh. Lalu nggak habis sampai situ, laptop ini juga punya grill exhaust yang bisa diganti-ganti secara magnetik. Bahkan Acer udah ngasih spare yang mereka rekomen untuk di spray paint agar memberi personalisasi ke laptopnya. Sentuhan yang bagus sih kalau memang buat yang hobi. Mungkin kita omongin percolokannya dulu kali ya. Di sebelah kanan hanya ada dua USB 3.2 Gen 2 Type A, dan di kiri ada LAN port USB 3.2 Gen 2 satu lagi, micro SD card reader, dan audio combo jack. Yang rame itu ada di belakang, di mana ada charging port, HDMI 2.1, dan dua Thunderbolt 4 port. Mantep nih, TB4-nya ada dua, dan dua-duanya ini bisa charging sampai 100 watt. Nah, buat spesifikasi, di review unit kita kali ini kita mendapatnya itu yang paling mentok. Laptop ini memakai CPU Intel Core i9 13900HX, dan buat GPU-nya kita pakai Nvidia GeForce RTX 4080 yang TGP-nya itu bisa mencapai 175 watt. RAM-nya udah 32GB DDR5 dan keduanya ini SODIMM jadi bisa diganti-ganti. Di sebelah kiri ini ada SSD PCIe Gen 4 X4 yang tadinya gue kira bakal berkapasitas 2TB karena ini adalah SKU tertinggi gitu ya. Tapi ternyata sayangnya cuma 1TB aja. Ya udahlah, nggak apa-apa. Toh di sebelah kanan juga ada satu slot M.2 yang support PCIe Gen 4 X4. Ditanya soal performanya, of course performa Helios 16 ini udah yang paling mentok kanan. Di Cinebench R15, skornya udah mengalahkan Core i9 Alder Lake laptop dan bahkan sebanding sama yang versi desktop. Namun kalau di Cinebench R23, skornya malah terpantau cukup jauh sama Alder Lake desktop. Dan juga Core i9 yang ada di Helios 16 ini masih belum bisa ngalahin Core i9-nya si Legion Pro 7i yang di review sama Mike kemarin.
Konsistensinya sih oke, berkat turbofan sampai 6000 rpm-nya, Core i9 ini udah nggak punya masalah konsistensi sama sekali. Performa graphics dari RTX 4080 di sini juga termasuk ngebut, bahkan melebihi RTX 4080 Legion di angka yang tipis, jadi harusnya di game yang GPU bound laptop ini lebih unggul. Mainin game e-sports kompetitif macam Apex dan Dota, frame rate-nya tentu udah di atas 100 fps. Kalau mau dapat 250 fps, bisa diturunin settingannya ke medium. Game-game AAA macam Far Cry 6, Cyberpunk, atau Forza Horizon juga dilibas habis di frame rate yang hampir ratusan. Ini adalah solusi main game AAA di monitor di atas 60 Hz. Dan sesuai ekspektasi, performa render di Adobe Premiere Pro dan juga Blender itu top notch. Nah, kalau performa udah aman, gimana dengan pendinginannya? Helio 16 menggunakan 2 fan dari 5th Gen Aeroblade 3D fan-nya Acer dan 5 heat pipe dengan liquid metal sebagai thermal grease-nya, tapi ternyata itu pun masih belum bisa ngademin prosesornya yang sampai 100 derajat ke atas. Walaupun suhu GPU sih dia stabil di 85-87 derajat Celcius. Tapi untungnya surface-nya itu super adem banget. Di ruangan ber-AC kita nggak ada dapetin suhu keyboard di atas 35 derajat. Tapi tentu profile yang kita pakai di sini adalah profile Turbo Max fan yang dimana ini berisik banget fan-nya. Jadi kalau misalnya mau main game kita sarankan sih ambil di performance aja, bukan yang turbo. Kalau beli laptop di harga segini gimana ya? Kita pasti expect-nya pengalaman yang paling memuaskan kan? Jujur ini adalah laptop yang ya just get the job done aja. Dia nggak ada gimmick-gimmick macam touchpad yang bisa jadi numpad ataupun dua layar atau ya gimmick-gimmick aneh lain. Tapi ya buat jadi sebuah workstation ya it works aja. Gimmicknya paling RGB controller yang luas dan kostumisasi grill exhaust tadi. Kalau jadi workstation sebelah layar, laptopnya ini bakal jadi powerhouse yang mantep banget. Tapi sayangnya ada beberapa hal yang menurut gua ini nanggung di pengalamannya. Yang pertama adalah speaker, yang dimana di budget segini gue sebenarnya expect speakernya itu udah quad speaker, atau kapasitas baterai yang memang sih udah termasuk gede, tapi karena ini adalah laptop gaming, kita nggak bisa expect lebih walaupun udah di efficiency mode. Sama kalau laptop gaming yang bongsor begini, gue sebenarnya expect Acer itu bisa menaruh full size card reader dibanding micro SD. Predator Sense-nya sekarang dibuat lebih intuitif ya, dimana setiap kita ganti profil dia ada avatarnya yang gerak. Gue jujur belum pernah ngeliat ini di software lain seperti Armoury Crate ataupun Omen Gaming Hub. Nah, jadi buat sebuah laptop gaming di harga 57 juta, ini ya udah hampir nggak ada komprominya lah. Layarnya bagus, performanya kenceng, suhunya adem, terus juga pengalamannya udah nggak ada yang bisa dikomplain. Jadi kita tinggal beli mahal terus udah nikmatin aja lah. Nah, tapi perbedaannya dengan Legion yang kemarin di review Michael dengan harga yang sama gitu ya sama ini, bedanya itu cukup banyak ternyata. Pertama yang paling kelihatan itu adalah desainnya, di mana Legion itu dia lebih ke stealthy dan dia juga punya LED bar di bagian depan. Sementara kalau si Helio 16 ini ditaruh di belakang, LED barnya lebih kelihatan dan dari gayanya sih lebih gaming dan lebih bercorak ya. Terus kalau misalnya gue sih bilang si Predator ini dengan fitur custom ginian, terus ada LED bar yang lebih kelihatan, itu pengen membuat laptopnya itu lebih unik dan stand out dibanding laptop gaming yang lain. Terus kalau untuk si Legion dia punya spek layar yang sedikit lebih bagus, kapasitas baterai yang juga sedikit lebih gede, performa Core i9 yang lebih tinggi, dan juga yang paling membedakan itu adalah kapasitas SSD-nya si Legion itu bisa sampai 2 tera, sementara yang ini hanya 1 tera. Cuman Helio 16 punya performa GPU yang lebih baik dan Thunderbolt port-nya itu ada 2 di bagian belakang. Sebenarnya ini preferensi sih, tapi kalau gua ya lebih suka dengan Thunderbolt port yang ada di belakang begini, karena kalau mau nyolok ke Thunderbolt dock itu lebih gampang aja gitu. Buat kalian yang mau SKU yang lebih murah, Helio 16 ini juga punya SKU dengan RTX 4070 dan 16GB RAM di harga 37 jutaan, dan juga dia ada yang SKU 18 inch-nya kalau menurut kalian 16 inch ini belum cukup. Jadi paling itu aja sih video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe.
and stay healthy.